Kakalani Tuhan, sehmasana kita ndagahkan kata dibata si jadi renungan ta ibas pekan doa wari si petelu kenenda. Guna se mari si pindo gegeh man Tuhan arah pertotonta. Mari ras kita artoto. Ikatan kami bujur kaman bandu Tuhan, meriah ukur kami, iberikan du kejuah-juahan man kami, ibas ndalani wari-wari kami, semaka berngenda Tuhan, bacika kami bengket kubas pekan doa berngisi petelukan, jumpa kami raskam, jumpa karas teman-teman kami kerina perpulungan, alu berbagai-bagai cara, secara khusus memakaikan persadan kami melalui media virtual ini. Tek kami Tuhan, maka kerina kondisi, ras kerina situasi, baci ipake Tuhan jadi dalam kami guna jumpa raskam, guna datkan gegeras kepentaran, ibas kami dalani kegeluhan wari-wari kami sedem alu perbeben. Ngerana kaman kami Tuhan, gelah ibas berngenda pe, baci tambah ka gegeh ras pengertian kami, karena uga kami harus dalani kegeluhan kami, ibas Tuhan Raja kegeluhan kami. Reh kami totoman bandu, ibas gelar Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kekalani Tuhan, ikatan kami menjuah-juah kaman bantai ibas warenda, jumpa kita ibas pekan doa berengi si petelukan. Ibas berngenda, kita akan berbicara tentang topik si cukup penting, si mabai kita gelah megegah kita ibas dalani wari-wari sidim alu tantangan ras perbeben. Mungkin melalakal kita pernah punya perasaan khawatir, tidak mampu, lemah, ibas kita dalani kegeluhan sidim alu tantangan ini. Secara khusus ibas masa-masa pandemi COVID-10 si wahenda. Kadang banci si rasakan bahwa kita kan buena tantangan, kita kan buena persoalan, kita merasa hidup kita ini lemah, tidak punya jalan keluar, hidup ini tampaknya seperti buntu, maka baci kita putus asa, ras lemah. Jangankan untuk berpikir jangka panjang, menuju masa depan yang luar biasa, kadang-kadang berpikir untuk pendek atau untuk hari ini pun kita menjadi sulit dan lemah. Maka ugan dia carana, kalau baci kita megegeh, ibas ndalani wari-wari sidem malu perbeben, janah guna sadema, pekan doa tak berengi si petelu kenenda, nampati kita untuk belajar menjadi kuat di dalam Tuhan. Palas percakapan tabas berngenda, sikapkan gereja ta arah kitab Joshua bindu sada ayat sada sesiwa. Kitab Joshua bindu sada ayat sada sesiwa, ogekan kami kata dibata bagian katana. Kencamate Musa suruh-suruhan Tuane ngerana Tuhan man Joshua anak Nun pembantu Musa. Nina suruh-suruhan ku Musa enggo mate. Ersikaplah kam genduari ras krina kala Israel, janah keparilah laut Jordan lako mengketi negeri si kuberikan man bana. Bagi singgo ku katakan man Musa, nggo kuberikan man bandu ras bangsaku krina tanah si adalah nindu pagi. Balang daerah due mulai igurun pasir nari arah selatan, terus ku delang-delang Libanon i utara, ilau Efrat simbelin nari arah timur, arah tengah-tengah negeri Heti, terus ku lawit tengah ibarat. O Joshua, ise pelang asup nalukan kam kidekah kam geluh, aku ras kam, bagi aku enggo ras Musa, aku tetap ras kam, landigan pekam ku tadingkan. Tetaplah ukur nu janah telah, sebab kam si mimpin bangsa enda gunan darat itanah si enggo ku padankan man nini-nina. Janah tetaplah ukur nu, telah, janah ingat, ikutkan kerina undang-undang si ibrekan suruh-suruhan ku Musa man bandu, sada bagin pe olah kelupakan, maka ku japa pe kam lawas jadi bagi surah-surah anu. Bagai pe olah lupa, maka kitab undang-undangnya harus tetap usur iogekan ibas kebak tindu. Pelajarilah he suari ras berengi, janah harus iperdiate kendu maka kerina say tersurat ije ipatuhindu. Alu bagai la bacila sangap kam janah seh surah-suradu. Ingat,
maka engkau ku perintahkan man bandu, gelah tetap ukur duras tek, olam biar, ola arua tendu, sebab aku Tuhan di batandu, tetap raskam, ku japa pe kam lawas. Kekelani Tuhan, teks enda usur ngo si bagi sita ras-ras bahwa Joshua ema sekala si sedekah endar dahin nampati Musa pegegehi bangsa Israel ibas perjalananna mulai dari Mesir melintasi padang gurun menuju tanah Kanaan. Jana bagi sita ras-ras tengah dalan ngoseh masana maka Musa ngadap man di bata. Lalu bagai pemimpin Israel si tuhu-tuhu menjadi teladan begitu besar di mata bangsa Israel termasuk di mata Joshua. Ngo berkat nadingkan bangsa Israel termasuk nadingkan Joshua ope denga sehku tanah Kanaan. Ema ikepar sungai Jordan. Tentu kondisi enda peturah aruate, kebiaran, rasa lemah, rasa terbatas karena pemimpin Israel paling luar biasa lanai ras ia, lanai tading i tengah-tengah bangsana. Janah enda pergumulan batin Joshua kencam Musa lawas berkat dari Tuhan. Si menarik ibas teks enda bahwa kematian Musa tidak menghentikan rencana baik Tuhan. Sebab Tuhan menetapkan maka bangsa Israel selaku bangsana akan memiliki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Luar biasa ya. Tanah perjanjian, tanah Kanaan nendang ui rencanakan dibata sejak dulu, bahkan sebelum Musa ada. Jana itu tidak terhenti ketika Musa lanai ngeloh i donienda. Rencana itu dilanjutkan oleh Tuhan melalui pemanggilannya kepada Joshua. Kekelani Tuhan, enda jadi sada pesan menarik man banta. Ternyata surah-surah di bataman kita kerina anak-anak na rencangan yang luar biasa indah menuju masa depan yang luar biasa. Kalaupun mungkin perjalanan kehidupan kita sebagai manusia personal, pribadi, sebagai kelompok, mungkin sebagai bangsa yang kehilangan pemimpin, sebagai bangsa yang tidak memiliki kekuatan luar biasa, tapi janji Tuhan tidak berhenti karena keterbatasan manusia. Jangan hibas ngelanjutkan rencana di bata enda, maka bas teks enda ngerana di bata man Joshua. Luar biasa, Joshua tupunge ya tidak sehebat Musa, tidak seluar biasa Musa, dia hanya ngikut-ngikut, tapi ia dipilih Tuhan guna neruskan kepemimpinan Musa membawa bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Dan si menarik ize di bata langsung ngerana. Di terjemahan bahasa Indonesia, setelah Musa meninggal maka Allah berfirman kepada Joshua. Kata Allah berfirman, ngingetkan kita kubas kitab Kejadian Bindusada, setiap kali Allah itu berfirman itu berarti Allah hendak mengerjakan sesuatu, menciptakan sesuatu yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Agak mirip pas kitab Kejadian, edisi baca kitab Kejadian sada ayat sada, bahwa pada mulanya dunia ini kacau, belum berbentuk, gelap gulita menutupi samudera raya, kerina kacau begek, dan ketika Allah berfirman, maka itu berarti Allah bekerja. Firman itu adalah diri Allah sendiri. Jadi kalau Allah berfirman, maka Allah bekerja dengan dirinya sendiri. Sekali anda, struktur berpikir yang sama disampaikan dalam teks ini kepada Joshua. Maka Allah berfirman, ngerana nama Tuhan man Joshua. Nina, oh Joshua, to the point langsung. Kepada Joshua yang memiliki kegalauan, kepada Joshua yang memiliki keterbatasan pikiran, perasaan-perasaan si galau dan sebagainya. Dan Allah berfirman dalam kondisi ini, oh Joshua, kuakap kita perlu kang bege. Kerina
awal pembaharuan dimulai ketika Allah berfirman. Maka penting kalau kita setuna bagi kata di bata, penting kalau kita mendengar Allah itu berfirman, karena firman Allah adalah energi, power, kuasa yang akan mengubahkan banyak kekacauan atau mengubahkan rasa khawatir menjadi sesuatu yang berbeda dan baru. Kainina di bata man Joshua. Ersikaplah kam, ras kerina bangsa Israel, berkat ku tanah si enggo ku janjikan, man nini dunai. Luar biasa ya. Ternyata tindak lanjut perubahan sebuah kehidupan atau sebuah bangsa, khususnya bangsa Israel bas konteksnya, tidak dimulai dari bangsa itu sendiri. Lah dimulai dari planning atau perencanaan program yang luar biasa dari Joshua dan Israel, tapi dimulai dari Tuhan. Ersikaplah kam, karena aku akan membawa engkau menuju tanah perjanjian. Kekalan di Tuhan, enda jadi berita si meriah man banta. Seburuk apapun situasi kita, sekacau apapun hidup ini, ternyata titik berangkat kita tidak berawal dari keterbatasan kita itu, tapi berangkat dari rencana baik Tuhan. Maka idah kami, yang jadi pesan rohani atau pesan spiritual yang sangat bagus bagi kita, bahwa Tuhan itu tidak terhenti melakukan, menindaklanjuti rencana baiknya, walaupun situasi kita tidak begitu memadai atau tidak begitu sempurna atau tidak begitu kuat. Tapi firman Tuhanlah, rencana Tuhanlah menjadi modal ta. Maka perlu kalau kita selalu membuka diri, mencari waktu, duduk tenang dan diam, berdoa untuk mendengar rencana Tuhan. Salah satu yang membuat kita manusia yang menjadi lemah, karena kita kan selalu terlalu fokus pada kondisi-kondisi yang kita khawatirkan. Kita terlalu fokus pada hal-hal yang kita takuti. Kita terlalu banyak membuang-buang energi untuk pemana, ya bangsa ku hendak pela beresa, aku pe terbatas ka, entrem kel jelma deher kue mekeng keras kepala latu man Tuhan, dan itu memiliki efek yang membahayakan dan melemahkan kita. Warienda Tuhan memberi kita pesan. Proses kemajuan hidup itu memang dimulai dari dengar-dengaran pada firman Tuhan, bukan dengar-dengaran pada apa yang kita takuti, bukan dengar-dengaran pada omelan-omelan masyarakat sekitar, atau omel-omelan pada orang-orang yang pesimis dalam proses pembangunan sebuah bangsa Israel. Bagi kita, ras-ras, memang bangsa Israel enda mah terkenal kelenda, jungut-jungut, ngaranai, cengaman, labdahin na tengah dalan, mempersalahkan Musa, mempersalahkan Dibata, dan sebagainya. Maka setuna wajar kanga dilit kegalauan ibas diri Joshua ngeriakap na mimpin bangsana. Dan sekalian kita melihat Tuhan paham betul apa yang dirasakan oleh Joshua, mengerti betul apa yang tersembunyi dalam batin Joshua, maka Tuhan tidak membiarkan Joshua semakin terpuruk dalam rasa galau, tidak membiarkan Joshua larut-larut dalam menghitung-hitung kelemahan dan rasa khawatir dan ketidakmungkinan oleh karena karakter bangsana. Maka nina Tuhan, bersikap kam, berkat kam ras bangsa enda, ku tanah si enggo ku janjikan, mulai man nini dunari. Luar biasa ya, bukan janji yang tiba-tiba, bukan sesuatu yang rempet-rempet, tapi memang sebuah kontinuitas rasa cinta Allah bagi bangsa Israel. Sekali catatan penting, proses pembaharuan yang direncanakan oleh Tuhan tidak akan pernah terhenti hanya karena keterbatasan, kekurangan kita maupun keterbatasan sesamata. Kuakap endang dibutuhkan oleh gereja bangsata. Mari kita mendengar panggilan Tuhan itu sendiri. Mari kita kembali merefresh janji-janji Tuhan itu. Jangan terlalu membesar-besarkan apa yang membuat hidup kita ini menjadi pesimis.
Tuhan pernah berjanji dan dia tetap setia. Ia membawa umatnya, akan membawa umatnya memasuki tanah Kanaan. Jadi perlu KPC catat bahwa cara kerja Tuhan Enda adalah anugerah bagi kita, karena Tuhan itu selalu mencari cara menguatkan anak-anaknya, menguatkan bangsanya. Maka adimbaren dan pamana di bata ngerana ku Musa, sekalian ia ngerana ku Joshua, lar kelang-kelang, ya, tidak dari orang lain, langsung tertuju pada Joshua. Luar biasa, Tuhan itu langsung ingin berbicara kepada kita, bukan karena kata orang, karena opini publik dan sebagainya. Sebagai orang Kristen, kuakap kita perlu darami waktu untuk mendengar Tuhan berbicara kepada diri kita secara langsung. Kuakap melalakal kita yang menjadi lemah karena kita kebanyakan bukan mendengar Tuhan, tapi mendengar yang lain. Joshua disadarkan kembali oleh Tuhan. Dan janji Tuhan itu tidak terhenti karena kematian Musa. Janji Tuhan tidak terhenti oleh karena kebebalan Israel. Janji Tuhan tidak terhenti karena luar biasanya bangsa-bangsa si bakal melawan bangsa Israel. Janji Tuhan teguh walau Israel itu tidak kuat. Maka nina Tuhan peteguhi diri Joshua. Oh Joshua, aku ras kam. Isepe pagila nasub nalukan kam. Jadi ini menguatkan hati si Joshua bahwa kalau Tuhan berdiam di dalam dirinya, itu membuat semua tantangan itu akan diselesaikan bukan karena Joshua, tapi karena ada Tuhan yang berdiam berserta di dalam diri Joshua. Hendak menjadi kekuatan kang membantah. Ada berapa banyak kita menjalani kehidupan ini dengan menggunakan kekuatan kita sendiri. Kekuatan kita kan terbatas, begitu ya. Dunia indah saja lah beres, kita yang lemah. Teman tak saja lah bagi ukur, kita si surut. Mate orang-orang yang kita andalkan, kita menjadi surut. Dan kalau kita memiliki pola berpikir jenis ini, ya wajar-wajar kita menjadi takut, khawatir, dan bimbang. Maka nina Tuhan, aku raskam, aku ibas kam. Dan kehadiran Tuhan dalam diri anak-anaknya itu akan menjadi sumber energi, karena kalau Tuhan ada dalam diri anak-anaknya, maka Tuhanlah yang akan bekerja. Bukan keterbatasan dan rasa khawatir ini yang akan bekerja dalam diri kita, tapi Tuhan. Senin harus turang. Coba kita refresh sedikit, kita ingat-ingat perjalanan kehidupan kita. Adi Tuhan redahin, dunia si kacau pe menjadi ratur. Dunia yang gelap pun menjadi terang. Kekosongan pun menjadi terisi. Ketidakteraturan akan menjadi terang. Itulah Allah yang bekerja dalam dunia ini. Dan Allah jenis inilah yang akan bekerja dalam kehidupan kita sebagai kalak Kristen. Monggo cukup modal tapi adik kita fokus pada diri kita saja, ya wajarlah kita khawatir orang. Jangankan dulu mengatur dunia ini ya, mengatur diri tapi kita sulit, menjaga babah tapi kita mesra, ngontrol pikiran tak saja kita repot. Maka adik sepanjang kita mau bergerak melakukan pembaharuan hidup berdasarkan diri kita saja, berdasarkan selera kita saja, ya statistiknya kita ini nggak sempurna. Secara statistik kita ini baca jadilah stabil, kita enda lemah. Tapi dengan jelas Alkitab menyaksikan Tuhan kita itu stabil, punya power, punya kuasa, punya energi. Jadi pertanyaan kita sekarang, ibas masa-masa sulit di tengah pandemi enda, kita tentu rindu ingin memiliki perubahan kehidupan dari sulit menjadi baik. Pertanyaannya sekarang, siapa yang akan bergerak? Diri kita yang tak stabil enda, atau Tuhan yang akan menggerakkan kita, yakni Tuhan yang punya kuasa untuk mengubah semua keterbatasan. Oke, enda pondasi pertama. Maka diteruskan baca teks enda kerina, lid ije telu kali ikatakan Tuhan man Joshua, tetaplah ukur du janah telah telu kali enda ayat 6 ayat 7 ras ayat si pesiwahkan.
tetaplah ukur du janah te'lah. Tuhan mengerti keterbatasan Joshua. Maka iuli-ulihi ina dah 3 kali. Tetaplah ukur du te'lah. Tuhan mengerti bahwa pemanggilan Tuhan kepada Joshua itu tidak akan membuat hidup ini menjadi bergerak mulus tanpa hambatan. Tuhan tahu persis bahwa akan ada goncangan-goncangan. Baik dari dirinya sendiri, diri Joshua sendiri, dari internal bangsa Israel, dan juga dari eksternal bangsa-bangsa yang akan melawan Israel. Maka tetaplah ukur du telah nandangi Tuhan. Betapa sering kita ini menjadi lemah karena kita lebih percaya pada faktor-faktor yang tidak stabil dalam dunia ini, faktor-faktor kelemahan yang sering sekali dibesar-besarkan oleh ego dalam diri kita, faktor-faktor kekhawatiran yang kadang-kadang muncul dari opini-opini yang dikembangkan oleh orang-orang yang juga turut khawatir dalam perjalanan hidup ini. Pertanyaannya, kain yang diizinkan kita untuk mendominasi pikiran ta, ingat-ingatan ta. Ada 2 pilihan. Adik kita umpamana memberi diri kita diisi oleh segala sesuatu yang membangun rasa khawatir, energi kita berjalan pun menjadi sulit, menjadi lemah. Tapi kalau kita memberi diri kita diisi oleh firman Tuhan, kuasa dan janji Tuhan, maka kita akan menjadi pribadi yang kuat. Jadi energi kalau si tek berbeda ras energi kalau si ragu-ragu. Kemampuan orang yang percaya itu akan berbeda dengan kemampuan orang yang tidak percaya. Bicara lid ije sada tantangan, isuruh kita melewati rute sulit, berbeda kele adi turah basukur ta, bisa ku kerjakan ini. Kita akan mencobanya, tapi di leben mungkin nih tak gulut. Bicara je parik 2 meter, ku ajak kamu lompat kita 2 meter niku. Adi leben lo tuhwe pandita nindu lompat pelanai bosurung. Tapi adi pemana bas pusu tak oke, aku akan coba. Karena aku ini sehat, diberi energi oleh Tuhan, aku akan coba. Siapa tahu lompatku ini akan menjadi usihan anak-anakku untuk juga bisa lompat menantang masalah, oke? Minimal kita akan coba, kalaupun mungkin akan ada sedikit tantangan, kira-kira begitu ya. Jadi energi orang percaya sangat berbeda dengan energi orang yang ragu-ragu. Kekalan Tuhan, ateku ngatan cabas kesempatan indah. Perjalanan hidup dalam panggilan Tuhan memang tidak akan pernah mulus. Menghadapi tantangan-tantangan dari dalam diri, dari luar diri, memang menjadi bagian yang selalu akan ada dalam perjalanan kehidupan. Khawatir dan ragu adalah bagian dari kehidupan manusia. Tapi ingat, Tuhan berkata, kuatkan, telu kali. Bicara si ingat tak enda tambare bagi si mantabar si ban. Kuatkan, teguhlah hati. Kalaupun ada tantangan, aku akan bersama engkau sepanjang jalan. Bas tradisi kalau Israel, adilit sada kalimat iblaskan 3 kali, itu berarti kalimat itu dengan sungguh-sungguh dikerjakan. Kuaka Yesus pernah melakukan pola-pola percakapan jenis sedenda. Johannes Simon Petrus 3 kali sungkunna. Yesus 3 kali oleh-olehina. Yesus berulang kali mengajak ajar berdoa pagi, siang, sore dan sebagainya. Jadi angka 3 bas tradisi kalau Israel itu adalah simbol keseriusan. Maka dinina Tuhan telah kam, itu berarti Tuhan itu serius mau menuntun bangsa Israel. Memang bukan angka 3-nya yang penting. Yakap kami perlu si bagi kata Tuhan enda, seriuslah, telah olah kam biar. Tuhan mengulang-ulang itu. Kemenangan Israel akhirnya menuju tanah Kanaan bukan karena kekuatan Joshua, bukan karena bangsa Israel memiliki SDM yang ekstra hebat, tapi kemenangan itu karena Tuhan, kepatuhan pada Tuhan. Dan ahli IJ tambahan kalimat si cukup penting, nina Tuhan man Joshua, ikutkanlah
undang-undang Tuhan. Dalam bahasa Indonesia, patuhlah kepada hukum Tuhan. Kata hukum itu datang dari kata hakam, hakim, hikmat. Jadi hidup ini akan berjalan semakin lama semakin baik jika kita ada dalam hikmat atau hukumnya Tuhan. Rahnina Tuhan gelah kam baci menjuah-juah seh ku tanah perjanjian. Si pertama lebih renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Ulat bahasan-bahasan yang membangun rasa pesimis diulang-ulang do bas otak do suari berengi begitu jangan. Bas perdalanan kegeluhan ada yang melala kal ranan si bacir banca takal tamasui atau tantangan-tantangan sir banca kita pesimis. Tapi sekenarin ini Tuhan, renungkanlah hikmat Tuhan itu berulang-ulang siang dan malam. Itu strategi. Dan lebih dari itu, bukan hanya membaca dan merenungkan firman Tuhan, turikan, saksikan, ajarkan juga berulang-ulang. Maka man banta perpeloni Tuhan di merhat kita megegah bas perdalanan gluhenda, laka cukupkah kita merenung baca-baca firman Tuhan ngenca, tapi peturah-turahkah keberanian tak turikan. Adalah kita megegah. Semakin banyak kita merenungkan firman Tuhan dan menceritakannya, ngajarkan zaman kalak sideban, nurikan zaman anak-anak, tak dia akan semakin kuat tertanam dalam diri kita. Duganku salah sada engkai maka menterem dengan kita kalak Kristen yang melemah dalam kehidupan, karena kita ini banyak kali memang mendengar firman Tuhan, megikan renungan khotbah minggu, megi PJJ, megi PA, termasuk kita pekan-pekan enda, tapi adilah si barengi dengan kita ingin menceritakan, mengajarkannya, mengulang-ulangnya kepada orang lain, kepada anak kita, dia tidak akan menjadi sesuatu yang kuat. Jadi rumus nagrah kita menjadi pribadi yang tetap kuat dalam iman, si pertama nina Tuhan, patuh, ukurkan, renungkan firman Tuhan siang dan malam, lalu ceritakan kepada orang lain. Dan itulah yang membuat iman kita teguh. Bagian terakhir, siapakah Joshua di zaman modern ini? Adi menurut teks si kubaca nandai, Joshua itu sekarang adalah diri kita masing-masing. Apakah kam perpulungan? Apakah kam muria mamre permata KKR tah saitun? Apakah kam pengurus PJJ, pengurus kategorial, pertua diaken, dan pandita? Kita adalah bangsa Tuhan yang direncanakan oleh Tuhan menuju Kanaan, sebuah tatanan hidup baru. Kerina kita jemaat GBKP adalah bangsa Israel si baru di tengah masyarakat. Melalui kerina pendahinta, melalui kerina kegiatan ta, kita dipanggil oleh Tuhan membangun Kanaan yang baru. Maka perintah enda berlaku untuk kita secara universal. Renungkan firman Tuhan, ceritakan. Saat teduh kita, repekan doa kita. Maka bas dahinta turikan ka di kantor kam, turikan, saksikan. Adi kujuma kam, man aron teman-teman, turikan, saksikan. Adi erbinaga kam itiga, tah kam supir, tunjukkan, beritalah kita alau perbahanan ta. Maka adili surat-surata GBKP Indonesia, tanah karo enda menjadi sesuatu yang lebih baik. Jangan hanya mendengar firman Tuhan saja. Renungkan, saksikan. Boleh melalui kata, boleh melalui perbahanan ta. Sehingga kita kalau GBKP si 350.000 jiwa akan membangun tatanan hidup baru atau Kanaan yang baru. Hanya orang yang melakukan perenungan dan menceritakannya, menyaksikannya, itulah yang akan menjadi bagian pembangun bangsa dan negara. Iakap kami, kuakap kampeteknya, bahwa tugas kita bukan sekedar mendengar firman Tuhan dan menanti-nanti datangnya Yerusalem baru, tanah Kanaan baru. Kita adalah orang yang dipanggil berpartisipasi menciptakan tanah perjanjian baru. Orang yang hanya ikut-ikutan, yang hanya berharap-berharap, bancikan kita bagi kala Israel, matain tengah dalan laseh ku tanah Kanaan. Maka dilatendu mate jungut-jungut, mate terarap-arap, mate kecewa. Hari ini jadilah Joshua baru, jadilah bagian solusi di tengah masyarakat, bukan menjadi bagian dari persoalan di tengah kehidupan bermasyarakat. Dengar firman Tuhan, renungkan, kerjakan. Maka GBKP
akan menjadi Yerusalem baru, Israel yang baru. Mari ras kita retoto. Bujur Tuhan, ibas kataan di singgo bagikan kami, meriah kelukur kami. Ternyata rencana baik Tuhan tetap berlangsung. Walaupun dunia ini tidak stabil, walaupun diri kami lemah, walaupun lingkungan kami tidak stabil, tapi janji Tuhan tahan rasa lalap. Meriah ukur kami Tuhan, ilebuh hundu Joshua, ilebuh hundu bangsa Israel. Iteruskan du surah-surah hundu mahuli melalui kehidupan Joshua ras bangsa Israel. Janah ibrekan du tuntunan teguh-teguh hundu pusuhna, gelah tetap ia patuh, megi katandu ras sekaligus ndalan kenca, rikut pencidah kenca, gelah alu bagai Tuhan, kehadiran Joshua sebangsa Israel akan secara perlahan mewujudkan tatanan hidup bangsa yang baru di tanah Kanan. Jadilah man Joshua ras Israelenda, man kami perpulungan du GBKP, gelah kami secara pribadi maupun secara bersama akan menjadi orang-orang yang menjadi bagian dari solusi menuju tatanan hidup baru. Bagaim Tuhan pemindon kami, teguh dage kami Bapa, reh kami pengendas bandu ibas gelar Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.